Hai, ketemu lagi sama saya Asep Mulud di channelnya Kang Asep Mulud. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang hobi ya. Dan hobi kita kali ini adalah tentang ikan koi. Jangan beranjak dulu dan jangan di skip videonya. Oke. Sebelum kita mulai video ini, silahkan Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan update-update video dari channel ini. Terima kasih, salam persahabatan. Halo, assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Ah, Asep, Damang. Alhamdulillah, Kang De, Ya, kabarnya alhamdulillah baik. puasa ya hari ini. Alhamdulillah, pertama puasa ya kita ya. Betul, betul. Sambil puasa, sambil ngabeberang, ngabuburit, kita Ngobrol-ngobrol santai ya. tentang hobi lah ya. Boleh. Kebetulan hobi kita juga sama Ya. hobinya di ikan Di koi. ikan koi ya. Eh, Mungkin boleh ngobrol-ngobrol lah ya. Siap, untuk boleh. hari ini. Nah, Untuk kenalan ya teman-teman semua, saya Asep Darkris, ini Kang Ende Ende dari Gumilar Ende Gumilar dari Mandiri Koi. Farm ya, Garut. Nah, ini menjadi sesuatu yang baru, ada liputan khusus tentang ikan koi, terutama ngebahas para hobis ya di Garut. Khususnya ini kita mengunjungi salah satu farm yang ada di Garut, yang dikelola oleh Kang De ya. Kang De boleh tahu sejak Siap. kapan sih suka ikan koi? saya pribadi ya. Kalau saya pribadi itu seneng ikan koi lumayan udah lama ya. Kalau dulu kan sebelum 2010 tuh saya nggak kenal, maksudnya nggak kenal sama siapa-siapa. Tapi Taunya udah hobi. taunya di rumah aja sendiri gitu, walaupun kolam seadanya lah, nggak kayak sekarang lah ya. Ikannya juga Udah gitu saya kan kerja di Jakarta, waktu itu kerja di Jakarta, jadi hobi itu cuman ya asal-asalan lah. ya. Nah, tahun 2009 saya kerja di Jakarta. 2010 kebetulan ya 2010 kebetulan saya deket sama orang yang hobi ikan koi. Hobi ikan koi. Itu dulu 2010 udah ada komunitasnya nggak di Garut? Di Garut belum. Belum ada? Belum. Oh. Waktu itu 2010 saya ketemu sama beliau. Sekarang sih udah besar dia. Ada Seikyo namanya Dio. Udah itu Seiko. kawan. Seikyo. Kyokoi. Kyokoi. Dia waktu saya kerja main dekat sama dia. Nah, waktu itu tuh dikenalin ikan-ikan koi, dibawa ke bukan show, ke dealer-dealer. Oh, ke dealer. dealer-dealer. Di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu dibawa ke daerah mana ya? Serpong, terus dibawa ke daerah pokoknya dealer-dealer gede lah. Berikut waktu itu masih ada Dengar Pancoran itu di Jakarta ya. Di Jakarta paling Itu pusat. penjualan Pusat. Ada yang kecil-kecilnya kayak Cengkareng kayak gitu lah ya. Di situ karena kan waktu itu saya kerja pulang 1 bulan sekali beli ikan koi 1 ekor 2 ekor gitu kan, di rumah gitu kan. Nah, kesininya dalam hati pengen ada temen di Garut siapa aja nih gitu kan, siapa aja nih sama singkat waktu tahun 2012 2013 lah. Ketemulah di grup FB ada KPK
KPK. KPK kan udah se-Indonesia. Komunitas pecinta koi Indonesia lah ya. Waktu itu saya iseng-iseng tahun 2012 apa 2000 berapa, iseng-iseng di KPK, siapa aja sih penghobi koi orang Garut, ternyata ada yang nyaut. 3 apa 2 orang lah, beberapa orang lah ya gitu. Nah di situ sedikit sekali. Dari situ minta nomor kontak, waktu itu BBM ya, waktu itu BBM. Nah di situ kita belum kopdar sih waktu BBM. Nah dari situ teman yang ada BBM itu dia juga ada nih, teman saya juga yang hobi koi di Garut juga, saling merekomendasikan. Nah tahun itu juga 2013 bikinlah komunitas, bukan komunitas pertama, waktu itu komunitas pertama namanya kalau nggak salah Koi Intan Garut, terus diganti Koi Intan Garut, terus kesininya diganti sama apa ya, saya adalah ya waktu itu ya. Sekarang udah nggak ada. Itu mah beda. Masih ada, cuman beda nama lah, beda nama lah. Nah dari situ kalau saya pribadi tetap suka ya, maksudnya tetap hobi lah. Dan saya pribadi ada salah satu teman waktu itu, salah satu teman pengen terus bukan nyari-nyari lah, siapa saja nih yang suka hobi koi di Garut, sampai saya ya istilahnya kalau sekarang belusukan lah ya, belusukan yang punya ikan, yang punya kolam, saling kunjungi. Yang punya kolam kita kunjungi, kita ngobrol, yang punya ya tiap sampai ya bisa dibilang dari Garut mulai Bayongbong, Eles, Kaudungora, saya terus belusukan sampai. Nah di situ saya bikin grup kecil-kecilan lah, bukan kecil-kecilan, bikin komunitas lah, bikin komunitas saya pribadi. Dari situ cuman masih komunitasnya nggak luas ya, nggak luas, cuman kumpulan biasa-biasa lah. Nah dari situ kurang lebih 2014 karena salah satu penghobi dan sebagian penghobi lagi ikannya udah pada gede kan, kepikiran tuh di situ ngembangin bertelur. Mulai di situ jadi kendala ya buat si owner gitu. Wah ini kan gimana ini, karena udah gede kan, udah gendong telur, kepikiran situ. Awalnya coba-cobalah iseng-iseng dengan indukan yang ada. Waktu itu juga nggak kepikiran settingnya gimana, dipijahin, coba-coba. Oh iya, sorry, waktu itu dulu ada senior ya, senior di Garut, pertama breeding di Garut itu Pak Haji Bagus. Adalah Pak Haji Bagus, nanti di review di kita kunjungi ya. Pak Haji di Garut sekarang masih aktif. Itu saya bilang sih senior ya, Haji Bagus dengan para senior lainnya itu pertama, saya anggap sih pertama mijahin ikan koi di dia. Saya kenal waktu itu memang di Pak Haji Bagus. Di Pak Haji Bagus. Nah kesininya saya sendiri kepikiran, saya nyobain mijahin sendiri dengan indukan ala kadarnya. Di tempat Kang De sendiri atau sudah di tempat orang lah. Saya pribadi ya kolam biasa, kolam filter. Kerjasama lagi sama kerjasama sama yang lain. Pijahin sendiri di kolam pet gitu kan, terus larvanya kita dederkan. Ternyata waktu itu ya mungkin ada hokinya, alhamdulillah jadi, cuman anaknya ya gitulah ya, maksudnya karena indukannya juga belum paham. Kualitasnya masih biasa. Nah itu waktu itu, nah dari situ saya ada bukan kongsi ya, ada teman dekat kebetulan juga waktu itu saya yang maintain, saya yang ngarah-ngarahin. Dari situ saya nyoba nernakin, dan saya kepikiran pengen serius nih, karena suatu
bukan tantangan ya, bener-bener emang resep hobi lah gitunya. Nah dari situ coba saya belajar terus indukan ini dipijahin. Indukannya udah pas coba-coba yang sekarang itu udah impor juga. Ada impor lokal. Nah, sebagian impor, sebagian lokal, cuman dipaduin karena settingannya, karena kan harus benar-benar settingan dari sisi dari sisi jenis juga ya. Nah dari situ saya kan di Garut waktu itu kena beberapa orang ya, dan salah satunya ya ini Mandiri Koi owner Mandiri Koi sampai sekarang. Jadi join sama Mandiri Koi ini udah berapa lama? Join sama Mandiri Koi itu kurang lebih 2015-an. Berarti 7 tahun ya, hampir 7 tahun. 2015 kita join sampai sekarang jadi kongsi. Sampai sekarang jadi kongsi lah ya. Sampai sekarang jadi kongsi. Nah di situ kita benar-benar belajar serius. Jadi breeder ya. Jadi breeder kita dari nol. Beneran. Ya. Dari nol. Kalau orang lain kan modal bek kita enggak. Ya. Kita enggak dari nol. Dari nol itu benar-benar ikan itu ikan hobi pribadi aja. Ya, bukan nyari indukan enggak. Saja buat breeding enggak. Kita benar-benar cari indukan yang hobi indukan yang hobi pribadi aja gitu. Oh iya, jadi emang awalnya melihat perkembangan ikan yang kita pelihara itu bertelur, kemudian kita ada kepikiran buat ngebreeding gitu ya. Terus ketemu orang juga yang punya ikan yang mau dibreeding juga, akhirnya ya sampai sekarang bareng gitu. Mungkin awalnya cuman ya hobi aja gitu ya, ngebreeding juga. Hobi breeding. Kepikiran kenapa nggak dipakai juga? Nah, itu nggak diseriusin. Nah karena saya kepikiran pengen serius, dan waktu itu 2016 saya resign kerja di Jakarta, resign. Dan mungkin kerja di Jakarta resign, dan mungkin ada sedikit ilmu ya dari kawan-kawan dari penghobi Jakarta lah dulu gitu ya. Nah dari situ saya tanya-tanya sama senior lah ya, sama senior yang ada di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, Blitar khususnya. Mungkin dulu tuh saya inten ke FNF ya, si Apahmi, saya inten FNF Bandung. FNF saya inten sama dia, sampai sekarang saya inten bener, saya ya mungkin ya dosen lah buat saya gitu ya sampai sekarang ini. Nanti kita coba sesekali kita main ke FNF. Nah, ayo kita main ke FNF. Koleksinya FNF. Karena dulu juga kan kalau boleh diceritain, saya itu sebetulnya pernah main ke Pak Opiknya justru. Pak Opiknya, itu lebih senior ya. Pak Opiknya kan lebih senior ya? Dari Pak. Benar. Dari Apahmi ya. Apahmi ya. Lebih senior itu ya. Itu tapi saya kan nggak ada pengetahuan tentang koi, jadi di sana cuma main-main aja gitu, lihat koleksinya, ya mau ada yang suka ya dibeli gitu. Iya, benar. Oke, nantilah kapan-kapan kita ke FNF main. Siap. Ngomong-ngomong, ketika tadi si ikan itu udah diproses breeding ya atau pemijahan, itu untuk pembesarannya di Mandiri Koi Farm itu berapa lama sampai ke siap jual gitu? Jadi gini, dari mulai pemijahan 2 bulan kita angkat. 2 bulan diangkat. 2 bulan kita angkat, seleksi. kita cooling, kita seleksi. Anggaplah yang bagusnya kita gedein dari mulai grid sardang lah istilahnya mah, dari Pasar Padang sampai ICU kita gedein dulu nih ya. Jadi Pasar Padang dari sampai ke SQ kita gedein. Nah sisanya kita ibaratnya yang mau dikemanain lah itu mah ya. Nah itu yang udah yang sisanya tuh dijual, dikasihin atau gimana tuh? Nah karena mungkin maaf ya, karena mungkin saya indukannya impor, jadi
sisa culingan atau bahrona juga pada ngeburu. Karena mungkin lihat ke ya, indukannya, ya, lihat ke indukannya. Gitu. F1 ya. F1 itu indukannya impor. Impor ke impor. Impor ke impor. Jadi PCA-nya PCA 1 F1 itu. Oh, jadi nanti kalau yang impor sama impor, indukannya anaknya F1. F1. Emang harganya lumayan ya. Anaknya juga udah lumayan. Lumayan kalau yang bagus, kalau yang bagus ya. Jadi yang tadi yang apa istilahnya sisa sortirannya juga itu udah pada ngeburu ya. Udah pada ngeburu. Kalau indukannya impor lah istilahnya. Kalau yang tahu impor terus itu dari tadi 2 bulan. Kemudian digedein lagi dari kolam, kalau di sini kolam yang sebelah sana itu paling kecil. Apa maksudnya di umur paling kecil itu di sebelah sana paling ujung. Biasanya gini karena kan satu indukan itu kalau misalkan semua kan banyak. Kalau kapasitas di sini di Mandiri Koi, jadi kita kan seadanya. Jadi kita dibagi-bagi juga, maksudnya kita ada kawan nih, ada temen nih yang punya fasilitas. Kita digedekin juga di sana. Gitu. Dibagi-bagi nggak di sini semua. Nggak di sini gitu. Semua karena kalau di sini nggak ketampung. Nggak ketampung. Jadi kita bermitra sama kawan lah, sama temen lah. Sama petani lain. Sama temen. Kalau di dunia peternakan mungkin petani gitu. Petani, ya. Nah, tadi kan dari umur 2 bulan tuh yang digedeinnya dari mulai sardang sampai SQ ya. Nah, 2 bulan ke depannya lagi kita angkat lagi. Yang sardangnya kita jual. Berarti sisanya anggaplah grade A sampai SQ. Nah, berarti itu 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, dari situ antara 2 sampai 3 bulanan lah. Antara 2 bulan 3 bulanan ke depan lagi kita angkat lagi, seleksi lagi, kurang lebih berarti berapa bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan ya. Kalau misalkan kita bagus pemeliharaan, indukannya bagus, itu 6 bulan bisa 30 antara ya standar 30-35 bisa. 30-35 bisa lah. 6 bulan itu. Dengan kualitas. Ada yang 40 juga ya kemarin. Bisa ada. Hampir 40 ya. Ada apalagi polosan lah. Yang polosan. Tetaplah gimana genetiknya sama kita pemeliharaan. Sama kita pemeliharaan. Terus selama ikan dibesarkan di kolam ini ya, kolam lupu. Itu tantangannya apa aja sih? Wah, banyak ya. Serius banyak. Banyak. Jadi nggak segampang itu ya. Orang kan bilang ya mijahin ikan koi asal indukannya gendong, ada jantan, tinggal kita pijahin. Jadi harganya yang nawarnya sadis itu ya. Pengen murah. Nggak gitu. Masalahnya gini. Kalau buat saya pribadi dan saya juga ngobrol sama ya senior lah ya. Karena jujur kalau kitanya pengen serius, kita jangan sungkan-sungkan, kita sering bertanya, kita sering ya istilahnya ya sering edukasi, sering bertanya lah gitunya. Nah, jadi gini, di tahapan awal itu kita harus paham dulu posisi indukan, apalagi betina ya. Karena di betina itu mungkin secara kasat mata emang gendong telur. Ya, emang gendong telur. Tapi di situ ada istilahnya telur muda apa tua nih kalau telurnya muda apa tua nih. Kadang-kadang kan banyak kasus kejadian gini. Kita mijahin anggaplah jadi 2-3 hari netes. Ya, pas 4-5 hari mati si anakan yang ribuan itu habis, hilang malah. Hilang. Nah, itu bukan dimakan, yaitu kemungkinan telur muda atau lagi mungkin di air kurang bagus lah gitu. Jadi kita benar-benar harus mungkin paham lah. Harus tahu si usia telur ini. Kematangan usia telur. Jadi dari segi indukan ya waktu hamilnya juga udah ada tantangan. Kemudian setelah dipijah juga atau pas mijah juga malah ada yang indukannya mati gitu kan ya? Wah, ya, itu jelas. Kalau biasanya
indukan mati itu indukan yang gede ya. Yang gede. Yang gede. Kalau indukan lokal kayak 30 cm udah anggaplah di bawah 45 cm. Tapi kalau indukan impor ya jangan coba-cobalah, apalagi di atas 70 cm jangan coba-cobalah. Maksudnya jangan coba-coba, itu resikonya harus gede. Yang udah profesional. Wah, bener. Profesional, itu profesional. Bener. Terus setelah di proses breeding juga ada tantangan. Kemudian ketika anakan koi sudah disebar ke mood pond juga tantangannya masih banyak. Bukan banyak sih, maksudnya itu ada, gitu. itu justru tantangan kita terbesarnya apa? justru kita di situ kita harus benar-benar, karena kan kita menjaga kuantiti ya. Nah di situ kita melihara mood pond-nya. Jadi melihara mood pond itu kalau buat saya pribadi breeding koi itu nggak beda jauh sama pertanian lah, sama kita berkebun lah. Gitu. Maksudnya sama dengan berkebun itu ya, pelihara dulu medianya, tanahnya, binihnya yang bagus, unggulan gitu. Baru kita di situ. Nah, ada lagi cuaca. Oh iya, cuaca ya. Ada juga saya pernah dengar itu bulan kawin katanya buat koi gitu kan. Kalau musim hujan bagusnya nurunin ikan ke mood pond atau dimasukin kalau maaf ya, kalau saya pribadi, karena Indonesia itu iklimnya tropis, mau bulan apa aja itu mijahin bisa. Cuman ada bulan-bulan tertentu yang rawan, sama bulan-bulan tertentu ikan itu rawan karena suhu ya. Mungkin dari bulan Mei, Juni sampai Agustus sana itu rawan lah, benar. Pancaroba ya, karena suhu mungkin ya. Itu dari mulai Mei, Juni, Juli lah, anggap Mei, Juni, Juli lah itu rawan lah. Banyak yang sakit gitu. Banyak. Apalagi kalau sekarang harusnya kan musim panas ya. Tapi kan di Garut sekarang masih hujan. Jadi kita harus bisa-bisanya kita lah treatment air kolam, perhatiin. Oke, terus apalagi ya? Ini dari ikan-ikan yang digedein di sini, dari awal nih sampai sekarang mungkin banyak yang udah champion gitu ya. Alhamdulillah. Untuk yang masih ingat nih yang terbaru ada nggak nih kemarin-kemarin? Yang kemarin sih kita bikin kita nyetak susu ya. Alhamdulillah susu alhamdulillah sih. Tapi kalau di Garut mungkin nggak pada tahu sih, orang pada tahu ya, cuman tapi terkenalnya di luar Garut. Di luar Garut alhamdulillah. Sama gitu. Kalau orang sini mah malah nggak tahu ya, karena sebagian lah sih. Ya orang sini tuh masih banyak yang suka ikan dari luar Garut. Dan lagi gini saya breeding di Garut ya. Mungkin orang Garut sendiri karena kan Mandiri Koi, saya pribadi nggak terlalu ekspos. Tapi di luar Garut kayak Blitar sendiri ambil dari sini. Orang luar Garut justru lebih banyak ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya, nyari-nyari malah pengen ngoleksi lah ya gitu. Ngoleksi ikan dari sini karena emang punya ciri khas ya. Ya mungkin karena mungkin gini ya, pembudidaya itu mungkin si konsumen atau yang ngoleksi ya itu 6 bulan sampai setahun kemudian baru dia bisa ngerasain si hasilnya gimana. Dari kita itu gimana. Tapi dengan catatan ya bahan yang bagus. Gitu. Bahannya yang bagus. Itu dari segi jumbonya gitu ya. Dari karakter jenisnya kan. Kalau boleh tahu di sini ikan yang diproduksi itu jenis apa aja? Ikan sih macam-macam. Hampir semua. Macam-macam, hampir ya enggak semua sih, karena kan terbatas juga ya. Banyak ya jenis koi. Kita ada beberapa jenis ikan lah yang di breed di sini. Yang dikembangin. Yang paling banyak itu jenis apa?
paling banyak itu gosanke pernah, susui mungkin. Kalau sekarang kan saya karena apa kolaborasi ya sama FNF, jadi saya alhamdulillah ya alhamdulillah karena mungkin ada satu kepercayaan mungkin ya, kepercayaan, jadi kita korelasi lah, kita pembesaran di sini. Ya, FNF. Jadi yang punya indukan dari FNF, di breeding di sana. Kita besarin, dan kita juga ada indukan di sini, di breeding di sini juga. Selain itu juga kita punya kawan juga yang indukannya saya tahu gitu kan. Kita berani breeding karena kita lihat indukannya juga. Karena maaf ya, karena gini ya, kita ngebreeding ibarat kata asal-asalan ya. Percuma lebar tanaga waktu jeung pikiran. Mendingannya breeding teh anu bener sekali jeung di katukang breeding anu ibarat kata anu apa yang apa sekalian. Karena tenaga, waktu, pikiran, parab satu itu sama aja, mendingan yang bagus sekalian lah. Kalau buat saya pribadi ya, maaf ya. Bagus sama yang kropiok pakannya sama aja. Sama aja. Biayanya juga sama. Wah, sama. Waktu juga. Nah, itu pampangnya waktu. Daripada sayang membuang-buang waktu ya, membuang-buang pakan, membuang biaya dan sebagainya. Mendingan yang bagus sekalian. Mending bagus sekalian. Karena kalau bagus sekalian nanti jangka panjangnya lah istilahnya. Ya. Kemarin yang champion itu yang jenis susui. Kalau sekarang ini yang lagi digedein jenis apa nih? Ini kikusui sama asagi. Kikusui sama asagi. Sama asagi ya. Indukannya kikusui juga sama asagi juga. Dua indukan, kikus indukan beda. beda. Jadi ini yang di kolam ini dua indukan. Dua kali breeding berarti ya. Dua pemijahan lah. Satu kikusui, satu asagi. Ya mudah-mudahan ada. Impor atau lokal FNF? Ya kalau NF sih ya, orang udah pada nggak meragukan lagi lah ya. Meskipun lokal dia lainnya udah. Kalau indukannya impor. Indukannya impor semua dia. Nah, ya emang di dunia perkoyan udah pada tahu lah. Biasanya ngoleksi indukan yang bagus-bagus. Ya, karena jam terbangnya mungkin ya dia udah. Juga udah benar-benar berpengalaman, udah jauh lah. Udah jauh. Ya. Nah, kita kan istilahnya Garut itu seolah-olah hari ini masih ngikutin tren dulu. Tapi alhamdulillah. Tapi sekarang udah mulai. Alhamdulillah. Karena saya juga kan sekarang terjun ke pembikinan kolam. Alhamdulillah banyak yang waiting list, beneran asli ya. Bener. Saya ya nungguin ikannya gitu kan. Untuk jenis tertentu saya nungguin gitu kan. Bener, Garut luar biasa sekarang, Bener. Buat hobi itu luar biasa Garut. Oke, jadi nanti kalau yang udah gede ada nggak jenis kikusui sama asaginya? Belum ada. Kalau di Mandiri sana di toko ya? Kan ada nggak? Nggak ada. Indukan ya? doang ya. Oke, jadi ini untuk liputan yang berikutnya nanti mungkin pas waktu panen ya. Waktu panen boleh. Waktu panen kita lihat, kita review di sini ikan-ikannya, biar kita juga tahu cerita dari awal seperti apa. Kita nanti lihat untuk ikan-ikan kecilnya kita lihat. Hasilnya. Nanti setelah 1 bulan kemudian ya, bulan depan ya. Insya Allah habis lebaran lah. Nanggung kan sekarang kalau puasa. 1 bulanan lah. 1 bulanan lebih nanti kita angkat. Kita lihat ini mau disortir dulu atau langsung dijual? Enggak, kita sortir dulu dan digedein lagi berarti. Enggak tahu, kita kan nanti kalau ngangkat yang ini kita enggak saya pribadi yang nyortir, kita ngundang FNF. Ya, ngundang FNF. FNF. Jadi FNF yang sortir, ada yang mungkin sama FNF di bawah, ada yang kemudian bisa ditinggalin di sini ya. Oke. Ya, jadi itu nanti kita akan kembangin videonya ke episode berikutnya buat lihat waktu panen ya. Boleh. Terus untuk yang mau tanya-tanya, mau main ke Mandiri Koi Farm, alamatnya di mana? Alamatnya di Suci Cicurug ya.
Suci Cicurug. Suci Tapi Cicurug. ini alamat ininya ya buat Alamat PAM ya. PAM PAM-nya kecil, buat PAM kecil-kecilan lah ya. Ah, Kalau sekarang buat- belum apa sarananya masih seadanya lah. ya buat Ya. ini masih kolam pembesaran ya. Dalam pembesaran. Segini mah udah lumayan lah untuk di Garut ya, karena memang geliatnya belum semeriah di tempat lain gitu. Tapi insya Allah ke depan Garut juga siap bersaing dengan kota-kota lain. Mudah-mudahan lah, amin ya. Ya di pamer di show juga kan udah kelihatan tuh Garut mulai ngelawan kan. Gitu. mulai ngelawan, mulai banyak ngelawan. yang champion dari Garut. Benar. Meskipun kategorinya masih yang mini-mini Iya. ya gitu. Oke, itu saja mungkin untuk kali ini ngobrolnya Kang. Jangan lupa nanti kalau mau diwawancara jangan bosen. Kalem, Nanti siap. kita bahas masalah kolamnya Siap. sama sistem filternya. Siap. Oke, Banyak itu lah. saja dulu buat teman-teman penghobi koi. Jangan lupa untuk di like, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya untuk channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi tentang hobi kita Dunia ya. koi Garut Dunia ya. koi Dunia Garut. koi khususnya Garut ya. Khususnya Umumnya Garut, ya. Indonesia. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.